Yang parkir harus memberi karcis. Di sini perlu kita penekanan. Pak, cair. Ya cair, apalagi hujan, pasti cair. Tapi alhamdulillah, dari tahun belakang ada peningkatan. Pak Agus Salim, Siap. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Oku. Ya. Pak Agus? Ya, benar. Sebelum di sini di mana? Kita Hari yang lama bertugas di Satuan Polisi Pamung Praja. Sebagai kasat ya? Ya, sebagai Berapa lama, Sat? kasat. 12 tahun setengah. Oh. 12 tahun Di setengah. Pol PP? Di Pol PP Oku. Di Disub? Baru bulan 4 2023. Berarti sudah hampir setahun, Sat, ya? Ya. Setahun lebih ya? Ya, setahun lebih. Nah, kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk Disub, Sat? Nah, untuk di Disub, kita pertama, kita enteren dulu. Staf-staf kita. Perbaikan gitu ya? Ya, dan bagaimana caranya untuk menata sesuai dengan tupoksinya. Selama ini belum tertata? Memang sudah tertata. Di mana saja siapapun yang namanya baru masuk, pengenalan tempat. Nah, menyesuaikan di lingkungannya yang bertugas tempat baru. Benar. Otomatis dari sana, barangkali kemarin sudah baik, bagaimana ada peningkatan supaya baik. Bukan yang kemarin kurang baik. Ya. Nah, begitu kan setiap pekerjaan itu pasti ada kekurangan dan ada kelebihannya. Setelah setahun Sat, dan jabat di Dinas Perhubungan ya, kira-kira enjoy di Dishub atau di Pol PP? Sebenarnya sama saja. Cuman tingkat kejenuhannya sudah terlalu lama. Alhamdulillah ditugaskan amanah di Disub Oku. Kita masuk, sudah tahu posisi-posisinya. Kita lihat di daerah kita, di tempat kantor kita. Yang kurang bagus kita bagusi, kayak ruangan-ruangan, penataan ruang-ruangan. Sudahnya di mana tempat parkir mobil, ya harganya mahal kan bis-bis itu. Tidak ada tempat, kita buatkan tempat. Sebelum nggak ada? Ya tidak ada tempat. Ada, tapi yang 5 bis itu tidak ada tempat. Jadi ngapar di mana Mas? Ya ngapar, ya di halaman kantor. Maksudnya gitu panas dingin. Sekarang sudah bagus? Sekarang sudah ada. Mantap. Tadinya tempat tunggu kantor, di mana dalam arti kata memang tidak mengontrak. Orang itu tenaga honorer, tetapi tempatnya tidak layak dan ada bukti. Nah itu saya lihat, dalam arti katanya kalau begini, bagaimana kalau tertimpa seng, tertimpa batang yang sudah mati, roboh, dan setiap hujan sedikit pun banjir. Iya sebelahnya itu banjir. Tempat penunggu, sebelah kantor Disub. Kan ada rumah, di samping itu kan, dan ada untuk penjaga kantor yang tidak layak. Nah sekarang sudah layak, sering kita buat supaya air itu mengalir. Sudah itu dalam arti kata, apa namanya ini, yang tempat tunggu kantor ini tadi, atap yang kurang bagus kita bagusi, kita buat dalam arti kata baja ringan. Alhamdulillah hal itu berjalan dengan apa adanya dan bisa disaksikan oleh mata. Sekarang ini sudah kelihatan kantor Disub. Wow. Nah, kalau dulu kan remang-remang ya. Kata Bapak bagaimana kira-kira? Apa perumahan, rumah orang, apa kantor? Ya. Itu kan fakta. Artinya kan peningkatan. Nah, bukan menjelekkan. Ya bukan menjelekkan. Gitu kan? Ya, yang kemarin lebih bagus lagi. Artinya harus bagus lagi loh sekarang. Harus lebih bagus lagi. Kan begitu. Kita fakta-fakta aja yang ada. Keduanya lagi, kita juga tidak terlepas. Parkir. Siap. Ini parkir. Parkir ini saya masuk kerja di sana, otomatis dalam arti katanya, saya lihat dulu. Apa identifikasi, ya, apa-apa. Parkir ini parkir distribusi itu saja. Dan apa yang boleh dipungut, apa yang tidak boleh dipungut sesuai dengan aturan. Oh, parkir ini ada dua sumber. Parkir yang distribusi, yaitu yang jalan-jalan. Yang tidak ada penyediaan tempat parkir. Itu distribusi? Itu distribusi. Nah, itu distribusi. Yang ada tempatnya pajak. Apa mingguan, apa bulanan, apa tahunan. Salah tempat hotel-hotel, rumah sakit, tempat Alfamart. Oh ya, Alfa semua. Semua itu. Ada semua itu. Nah, itu namanya pajak. Itu yang mengut Dishub atau Dispenda? Bapenda. Bapenda. Sekarang Bapenda apa? Bapenda namanya. Bapenda. Nah itu kan. Nah jadi dalam arti katanya selama ini banyak teman tidak tahu.
Nah, kayak di Taman Kota. Taman Kota itu siapa yang narik? Restribusi. Nah, di sub. Di sub, Yang nariknya mekanismenya ada. Pakai dalam kartu, arti katanya, kita pertama masuk sosialisasi. Ada di YouTuber, ada di radio, bawa tukang parkir. Di Oke 1 belum, Sat? Di Oke 1 belum? Ya, di Oke 1 ya. Ini baru Oke 1 ini. Pertama dan yang terbaik ini. Adil memberi warna. Dalam arti kata, sudah tindak lanjut sekian bulan diamati dan sekarang diwawancarai. Siap. Jadi dalam arti kata, otomatis. Tentunya soal parkir ini tadi, kita harus sosialisasi. Yang parkir harus memberi karcis. Nah, kalau tidak menunjuk karcis mana, Pak Kadin? Nah, yang tidak memberi karcis ini perlu kita penekanan. Memberi kesadaran kepada klaster-klaster, ketua-ketua, dan juru-juru parkir. Sebab yang juru parkir yang memungut ini adalah hak daripada ketua-ketua. Ketua pemungut. Ngumpul dulu sebab dari 100 meter, 200 meter itu tukang parkirnya ada sampai 4, 5, 6. 100 meter? Iya, 100 meter. Kalau tempat yang ramai. Nah, ini wilayah juru parkir, kata ketua klasternya tadi. Nah, sudahnya juga soal rame. Soal sedang rame, sedang sepi, sedang hujan. Ya, kita itu dalam arti katanya, kalau sedang rame, teman tidak tahu. LSM, wartawan, hak mereka bertanya. Ya. Pak, cair. Ya cair, apalagi hujan, pasti cair. Iya. Nah, tentunya dalam arti kata, kita sudah ada ketentuan. Dari kelompok itu, seharinya 50, apa Selawi. Itu pukul rata 50 atau beda-beda? Enggak, beda-beda penempatannya. Sesuai itu juga ada bukti. Ada bukti. Sepi Pak, kosong. Nah, dan nyetor dia. Itu harian ya? Harian, ada yang mingguan. Tapi alhamdulillah, dari tahun belakang ada peningkatan. Persentase peningkatan mungkin berapa? Persentasenya itu tadinya 400, apa 300 sekian, kita jadi 400 sekian. Beguyur, berangsur-angsur. Target berapa? Kita tidak bisa ada target, sebab dalam arti kata, untuk pemungut itu tidak ada perda, tidak ada perbub. Untuk upah pungutnya itu, juru parkir itu. Tidak ada perda, aturan untuk upah pungut? Iya, untuk juru parkir. Klaster itu. Jadi otomatis berapa hasilnya? Kalau seandainya 100 barangkali dengan Pak Imam, seandainya jadi ketua klaster, disetorkannya 75. Selawi diambilnya apa gimana sistem mereka. Nah, itu kira-kira ada permainnya enggak, Pak Kadin, antara contoh nih, aku tukang pungut gitu kan. Nyetor ke Pak Kadin. Bukan ke Pak Kadin, ke ketuanya dulu. Ketua dulu ya. Misalnya dapat 100 jadi per hari, ternyata cuma setor 50.000. Nah, itu ada permain enggak kira-kira? Soal itu yang pastinya dalam arti kata kenyataannya kembalikan saja pada diri kita sendiri. Kita bekerja kamu mau makan. Yang penting yang tuntut itu kewajaran. Artinya pasrah dong? Bukan pasrah. Kewajaran itu bagaimana sesuai dengan komitmen mereka itu menyetor. Artinya harus amanah tadi. Kepercayaan. Iya, amanah. Bagaimana sedangkan kita bukan mengaturnya. Ada rencana mungkin buat aturan regulasi? Ya, kita kan pernah diusulkan, ditanyakan. Rupanya memang belum ada. Seluruh kabupaten. Orang ini tidak tahu parkir ini memang benar parkir. Memang besar parkir ini. Tapi campurkan dengan pajak tuh. Kalau distribusi ecek-ecek. Nah, ecek-ecek ngomong masih ratusan juta. Ya. Tapi kan di jalan-jalan. Kenapa di daerah lain sampai 7 miliar, 8 miliar? Ada apa? Ya karena dilelang. Nah, ada rencana ke dilelang itu semuanya. Restu dari PU yang punya jalan. Yang pajak Bapenda rela ndak ngelepaskan. Jadi sekarang masih dipegang. Ya masing-masing sesuai dengan aturan. Bukan mengambil Bapenda. Pajak mereka sesuai aturannya tidak boleh disub. Kalau kapling masing-masing hanya restribusi, siapa yang mau borong miliar-miliaran itu? Orang pemborong itu kan mau untung. Benar. Mau hidup. Benar. Juru parkir juga ecek-ecek macam-macam hidup. Seandainya Pak Imam beras tidak ada di rumah, dapat 100. Ya. Apakah disetor semua? Entahlah bagaimana ya. Barangkali ada slipnya kan. Nah, logikanya baik di situ.
tapi kita sedapat mungkin menumbuhkan kesadaran. Terus bisa nih Pak Kadin. Sekarang ini alhamdulillah sosialisasi harus pakai karcis, tapi belum efektif betul, belum tumbuh kesadaran masyarakat dan lain-lainnya. Dan kemarin saya koordinasi dengan Kasar Reskrim. Oh, ini hebat ini. Alhamdulillah dari beliau itu. Dari beliau itu dalam arti kata contoh di Salatiga sama di Bali. Itu ada badan usaha milik daerah mengurusi tentang restitusi. Badan usaha milik negara. Oh, dibuat begitu. Restitusi ini bukan parkir saja kan. Banyak jenis lain. Nah, jadi dibuatlah badan usaha milik daerah. Itu bisa sampai berapa ya? 500 miliar. Apa berapa itu? Ya tidak baca aman benar-benar sungguh-sungguh. Lembaga milik sendiri. Lembaga sendiri diperdakan. Oh. Dengan ya dibuat lembaga itu. Kalau saya rela saja restitusi itu lepas dari saya. Bukan rela minta ikhlas. Ah, ikhlaslah kita. Sebab kita sudah digaji. Tapi alhamdulillah saya tercengang apa yang dimasukkan dari Kasar Reskrim. Oh begitu ya. Nanti insya Allah nanti kita dari pihak yang koras kita akan bagaimana kalau disetujui oleh pimpinan kita Bapak Bupati maupun Dewan kita kunjungi ke sana. Apa salahnya meniru daerah lain? Itu ditiru ya. Yang untuk dalam arti kata pendapatan daerahnya yang berhasil. ATM, amati, tiru, verifikasi. Ya, itu kan? ke depannya. Kalau di sub, rela. Sekarang juga bisa kita lepaskan. Kalau ada yang mau mengelola yang sesuai dengan aturan. Tapi kalau kita lepaskan saja, namanya amanah harus bertanggung jawab. Tidak, dulu kan pernah direncanakan zaman Pak almarhum Purna Aziz itu kan, itu akan di pihak ketiga kan? Iya. Parkir. Yang lebih bagus lagi, ada contoh dari Kasar Reskrim itu. Di badan usaha milik negara kan. Itu berhasil itu. Di BUMD kan berarti ya? Iya, berhasil. Sampai di pasar. Nah, BUMD itu nanti apa mau dilelangnya atau gimana, apa kelolanya sendiri. Begitu. Ada rencana ke situ mungkin Pak Kasar? Rencana kita ke sana dong, pasti ke sana. Itu yang terbaik. Rencana kapan? Tahun ini? Nanti kita kan tidak bisa. Ya? Kita ini desentralisasi. Bupati juga desentralisasikan dengan gubernur, dengan presiden kan. Apalagi OPD ya. Kan gimana itu Pak Wartawan? Ya ada. Namanya OPD itu hadap sekda dulu. Birokrasinya. Staf saya dulu yang ini gini. Baru nanti diperdakan atau bagaimana baru berhasil menurut daerah lain. Itu sudah atau belum? Ini kan belum, baru dapat wejangan. Oh, baru rencana. Nah, tapi alhamdulillah sudah ada gambaran. Kenapa? Tidak mau. Orang bisa. Orang bisa, kita tidak bisa. Aneh bin ajaib. Nah, begitu kan? Nah, itu. Tinggal kemon Pak Kadin tuh lah. Nah, tinggal sekretaris saya. Sini, Pak, sini. Kenalan dulu. Pak Zulkarnain. Satu. Ini Pak Sekretaris baru sudah dilantik. Kemarin? Ya. Selamat, Kak. Insya Allah nanti dibuat nota dinas di Sekda, ke Bupati, dirapatkan di bagian hukum. Sesuai yang masukan itu tadi kita kunjungan atau bagaimana? Sudah ditiru nanti supaya bisa mencontoh dirinya bisa berhasil menjadi dari sektor desa. Parkir ya? Ya, bukan sektor parkir, aman BUMD nanti. Semuanya pasar. Pasar ini, ini Anda, iyalah, jangan ranah orang ya. Terus pokoknya bacalah sendiri, wartawan lebih pintar dari saya. Raden, bis itu kan banyak. Kita sudah secara lisan saja dengan Bupati, nanti secara tertulis, bis itu akan kita operasikan untuk membantu kelancaran, membantu masyarakat banyak, angkutan di dalam kota. Umum? Pelajar gratis. Umum. Ya. Terus BBM-nya dari mana kalau gratis? BBM-nya kan selama ini kan sudah ada. Udah dianggarkan? Cukup, tidak cukup memang ada tempo hari. Kalau merasa kurang terus dong. Ya nafsu manusia. Bis itu tidak ada menyewa sekarang ini. Hanya boleh dipinjam. Diurus supir dari kita, tolong tanggung supirnya dan minyaknya. Di luar kota bisa. Yang sesuai masuk hukum kalah sesuai dengan aturan. Dari rakyat untuk rakyat. Wah, gratis ya? Gratis. Tapi jangan gratis. 3 kantor kita mau supir rokok, makan, minyak dari kita. Pasti ada ukurannya. Untuk satu gratis lah ya?
Ya, Oko 1 bisa-bisa saja lah nanti itu kan. Jadi saya rasa tolong doa. Saya punya keyakinan. Saya akan manut apa kata siapa dari instansi manapun juga, dari stakeholder manapun juga. Memang ada. Contohnya orang maju, kenapa kita tidak meniru? Bisa maju. Jangan pernah takut belajar. Jangan takut belajar. Terakhir, harus mencoba. Pak Kadin, kira-kira dari sektor parkir ya, bocor nggak kira-kira? Apanya yang bocor? Pemasukannya. Itu tadi kan sudah jelaskan. Tinggal pemandangan Bapak, bocor atau tidak. Bagaimana tidak bocor kalau orang mau beras, juru parkir. Gaji, tidak ada gaji, Oku 1. Nah, oleh wartawan Oku 1. Jadi kita logika aja lah, jangan bohong-bohong lah. Waktu menentukan, waktu itu milik Allah SWT. Amin. Milik Tuhan. Oh, Ustadz ini. Pasti akan terbuka ke depannya nanti apa perbuatan kita. Siap. Kita tidak munafik, tapi berjalanlah apa adanya dan bagaimana kata Pak Soekarno. Nah, apa yang diberikan kepada negara, bukan negara apa yang diberikan kepada kita. Siap. Terima kasih Pak Kasat, Pak Kadin. Tolong doa, tolong dorongannya. Nanti, itu tolong buat, maluan aku nih. Setelah setapnya diajukan gini-gini bagaimana supaya maju. Siap. Nah, saya akan bekerja sama dengan Polres dan stakeholder yang lain-lainnya. Insya Allah. Nah, Pijo lihatlah ada perubahan. Apa Pijo tuh? Pijo lampu jalan. Oh, siap ya. Itulah berguyur. Yang ada laporan, tidak ada laporan, kita tindak lanjuti. Sesuai dengan tenaga, biarpun mobil satu bun-butan. Mobil tua. Berapa banyak dia lampu jalan? Nah, nanti kita salah sebut, sudah banyak. Kalau mati itu namanya barang elektronik. Hari ini hidup, tumbuh petir, besok mati kalau. Insya Allah tidak terjadi begitu. Tapi ada juga 1-2 yang terjadi begitu. Baru didandan, tahu-tahu mati. Kita harus bersabar dan jangan marah-marah dengan masyarakat. Apapun laporannya harus kita layani. Kita sudah digaji oleh mereka. Ya, nah, itu. Jadi termasuk lampu jalan yang tanda kutip itu pencurian itu dibebankan ke daerah. Pencurian yang bagaimana? Tanpa pasang dari warga nih contoh ya. Oh, itu kita kerjasama dengan PLN. Ya, masang mencuri milik PLN. Ya. Itu badan usaha milik negara. Dari negara, untuk rakyat. Yang mana nanti kita kerjasama, kita masukkan meteran. Otomatis pemerintah daerah ini sudah dibeban, sudah dibayar. Ini hampir 2 miliar. Bayar. Utangnya? Bukunya diangsur dibayar. Nanti meterisasi masih ada juga banyak. Tapi seluruh Indonesia yang maling nih. PLN nih bingung dia. Aku dukung PLN sebab itu milik negara. Cangkuk sini, cangkuk situ, cangkuk situ. Lah ngomongkan. Amanah dibebankan ke kita, disamakan. Harus bersih Kabupaten Oku ini ya sesuai dengan kemampuan ekonomi kita. Nah, jadi... Jangan ajaku. Amanah Putin putus kalau kasihan, itu punya negara. Nah, mungkin itu karena nunggu pasang lampu dari... Nah, itulah kita nanti cek sama PLN, tempo hari sama-sama kerjasama, yang mana-mana yang itu supaya dimeterisasikan, dibayar oleh pemerintah. Ya, Begoyur, inilah Begoyur. Jadi sampai 2 miliar utangnya, Pak Kadin? Sudah ndak utang lah dibayar. Begoyur per bulan. Total 2 miliar, tapi diguyuri kan? Per bulan. Insya Allah bulan 2. Nanti dicek lagi, survei lagi, apalagi kewajiban daripada pemerintah daerah. Begitu. Nanti Oku ini adalah daripada kabupaten-kabupaten lain se-Indonesia ini agak bagaimana lah nantinya bahwa kesadaran pemerintah itu dari PLN ke pemerintahan badan usaha bekerja sama dan dari rakyat ini berjalan stabil. Begitu Pak. Terima kasih. Jadi PLN kemarin datang dengan saya. Ini Pak Eo, kamu mau survei apa? Kan baru sudah. Nanti bulan 11-12 kita survei lagi. Sebab anggaran Pemda ini terbatas. Setahun sekali disahkan. DABT perubahan. Ngecek kamu nagih, dah siapa nak bayarnya? Ya kalau kamu melawannya putus kelah. Ya, benar. Kita nak timbang rasa. PLN itu badan usaha milik negara. Ya dari duitnya itu dari rakyat untuk rakyat juga. Pemerintah daerah ini juga. Aku rasa ada kesadaran, alhamdulillah mereka. Memang agak aneh Pak Kadin. Kita membeli listrik tepat waktu, udah. Sisanya dikit putus. Tapi rugi terus. Ada apa dengan PLN? Aman itu
bukan ranah kita. Bukan ranah kita. Yang penting PLN Oku the best. Iya. Kerjasama dengan Bapak Bupati Oku, Teddy. Iya ya. Nah, sekarang bekerjasama yang mana dalam arti kata yang urgen dilaksanakan. Oke, siap. Terima sesuai kasih dengan aturan. atas waktunya Pak Dinas Perhubungan. Sampai ketemu. Jangan lupa tonton terus YouTube Oku 1 dengan judul dan narasumber yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Komando. Ya.